Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini akan saya tampilkan alur dari film dengan judul Inside Man. Film dibintangi oleh Denzel Washington sebagai Fraser, Clive Owen sebagai Russell, Jodie Foster sebagai Nona White, Christopher Plummer sebagai Tuan Cash, dan artis terkenal lainnya. Film bergenre thriller menceritakan perampokan yang terjadi pada Bank Manhattan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan aktivitas di dalam dan di sekitar gedung. Masuklah beberapa teknisi yang sama sekali tidak dicurigai kalau mereka akan melakukan perampokan. Excuse me, sir. Stand on the fucking floor now! Security yang bertugas di luar gedung segera menelpon polisi. Yo, back up, shit, back up. Stay around the corner. Sementara itu di kantor polisi nampak dua detektif tengah berbincang. Tidak lama kemudian pimpinan menugaskan mereka untuk menangani kasus perampokan di Bank Manhattan. How about orange jumpsuits and shackles? Here you go, Keith. You can do this, man. Get those people back! Get them the hell out of here! All right, fill it up! What can I do for you? Sir, there's a robbery in progress at one of our branches. The hostage negotiators. That's right, Detective Frazier. This is Detective Mitchell. What do you got? Para tawanan diminta mengumpulkan kunci dan handphone, tapi tidak dengan Peter. Dia berdalih handphonenya ditinggal di rumah. Setelah dimiskol terdengar ada dering. Mereka lantas menghajarnya. Para sandera juga diminta untuk mengganti pakaian mereka dengan kostum yang sama dengan para perampok. Di scene lain nampak detektif Fraser dan Mitchell mendatangi kepolisian setempat untuk membantu bernegosiasi dengan penyandera. Salah satu tawanan yang nampak tengah kesakitan mereka bebaskan. Setelah itu para penyandera meneliti berbagai ruangan seperti tengah merencanakan sesuatu. Di sebuah kantor, seorang wanita eksekutif bernama Nona White menerima telepon dari Tuan Cash, pemilik Manhattan Bank. Dia ingin bertemu di satu tempat. Tuan Cash meminta bantuan Nona White agar deposit boxnya yang berada di Manhattan Bank aman. Sementara itu di gedung para penyandera tengah merencanakan sesuatu. Polisi telah mengetahui mobil para perampok dan bagaimana mereka merusak CCTV. Got video. What's happening? Kali ini sandera yang dilepaskan adalah karyawan bank. Nona White minta bantuan wali kota untuk membawa ke TKP dan memperkenalkannya dengan pemimpin polisi yang menangani perampokan di Manhattan Bank. Dari karyawan yang telah dibebaskan, detektif dapat info jumlah perampok sekitar 4 orang dan yang disandera sekitar 20-30 orang. Tuan Cash yang begitu khawatir dengan kasus ini berdalih ingin mengetahui nasib karyawan dan konsumen mendatangi mobil polisi. Tapi demi kelancaran, detektif mempersilahkannya menunggu di luar. Sandera dibebaskan satu persatu. Kali ini dia membawa selembar kertas bertuliskan permintaan makanan. Makanan dan minuman segera dikirim dengan menyertakan alat penyadap. Dari alat tersebut, kini polisi memperkirakan kalau bahasa yang digunakan penyandera adalah bahasa Rusia. Di sini para penyandera melarang tahanannya berbicara satu sama lain. Dengan maksud tertentu, mereka menyuruh salah satu tahanan berperan seperti mereka, yaitu dengan membawa senjata menggiring sebagian tahanan lain ke satu tempat tertentu. Sementara itu, di luar polisi berusaha mengorek keterangan dari para sandera yang telah dibebaskan. Salah satu polisi mengatakan kalau itu bukanlah bahasa Rusia, tapi bahasa orang Eropa Tengah. Akhirnya detektif Fraser meminta bantuan pada masyarakat. Seorang pria mengatakan kalau itu bahasa Albania, karena mantan istrinya kerap menggunakan bahasa tersebut. Di scene lain, pimpinan perampok memberi pizza pada anak yang kini jadi sandera bersama ayahnya. Dia nampak sedang ngegame yang berisi pertempuran antar geng.
Idolanya bernama 50 sen. Slogannya jadi kaya atau mati berusaha. Kau dapat uang banyak, ujar si anak. Kau pikir itu hebat, tanya si perampok. Ya, kau juga cari uang, jawabnya. Mendengar itu, nampak si perampok termenung. Dia berencana akan mendiskusikan hal ini dengan ayah si anak. Kembali ke kamp polisi yang kedatangan mantan istri. Dengan tersenyum manis dikatakannya kalau itu adalah slogan dari Enver Hoxha, mantan presiden Albania, yang kerap dia dengar sejak kecil. Jadi itu murni rekaman. Itu artinya mereka tahu sedang disadap. Kesimpulan tambahan dari Frazier yaitu mereka ingin disadap untuk mengulur waktu. Di gedung perampok berhasil membuka deposit box nomor 392 berisi beberapa kantong berlian, kotak berlian, dan sebuah amplop coklat berisi dokumen yang langsung dia pelajari. Di luar, detektif Frazier bertemu Nona Wade dan wali kota. Mereka berusaha mempengaruhi dan menyuap agar Frazier bertindak sesuai kemauan mereka. Tapi dia tolak. Di seberang sana penyandera minta agar pihak kepolisian penuhi apa yang mereka minta. Guna mengulur waktu mencari jalan keluar atas kasus ini, polisi menawarkan makanan. Sementara itu di gedung para perampok tengah memeriksa tempat pembuangan. Detektif Frazier bertemu Nona Wade. Dia ingin bernegosiasi dengan pihak penyandera. Karena tidak leluasa, maka Nona Wade minta bertemu langsung. Dari kepala perampok, Nona Wade mengetahui apa yang tengah dilindungi Tuan Case. Sebuah dokumen rahasia yang menggambarkan kejahatannya saat bersama Najib mengumpulkan barang-barang berharga dari masyarakat yang dieksekusi lalu menjadikannya modal untuk mendirikan Manhattan Bank. Dia menolak tawaran uang dan perlindungan hukum dari Nona Wade. Dia lebih memilih beberapa kantong berlian serta satu dokumen yang kelak akan dijadikan tameng andai dia tertangkap. Dia yang merasa didesak terus segera pamit, membiarkan Frazier diam seribu tanya. Di kantor detektif Frazier baru menyadari kalau polisi telah salah menilai. Selama ini dikira merekalah yang mengulur waktu, padahal sebenarnya para perampoklah yang sengaja memperpanjang waktu. Untuk menyelidiki apa yang tengah mereka rencanakan, akhirnya dia putuskan menemui para penyandera. Dengan alasan ingin mengetahui kondisi Sandra, akhirnya Frazier diizinkan masuk. Di dalam dia ditawari permen karet. Selesai memeriksa kondisi tawanan, Frazier coba bernegosiasi tapi ditolak. Saat dibujuk untuk menyerah dan keluar bersamanya, kepala perampok katakan kalau sudah siap dia akan keluar lewat pintu depan. Saat perampok katakan masih ada proposal lainnya, Frazier tertawa sambil mengatakan, kau seperti pacarku yang mengajukan proposal minta dilamar, tapi aku pria tua yang terlalu miskin, ujarnya curhat. Di sini Frazier sempat menyerang pimpinan perampok agar dia marah lalu melukainya, tapi gagal. Dia berhasil ditodong lalu diusir keluar. Di gedung si anak buah perampok marah karena pimpinannya tidak menjaga jarak dari polisi. Andai saja tadi Frazier berhasil membuka kedok, maka tamatlah mereka. Frazier keluar dari gedung dengan satu kesimpulan, para perampok bukanlah seorang pembunuh, tapi dia sedang merencanakan sesuatu. Tidak lama kemudian, Frazier menerima telepon dari perampok. Mereka ingin memastikan kalau kamera polisi diarahkan ke gedung Manhattan. Setelah ada kepastian, penembakan pun dilakukan. Mereka seolah tahu apa yang dikatakan Frazier, dan ini merupakan bentuk penyangkalan. Dengan marah didatanginya pintu masuk gedung. Saat ditanya mengapa melakukan penembakan, ini karena kesalahanmu tidak menyediakan 2 bus dan pesawat, ujarnya. Kalau begitu tembak aku, kata Frazier. Mendengar itu mereka mundur lalu masuk kembali ke dalam gedung. Apa yang telah terjadi sampai ke pimpinan Frazier. Kini kasus dialihkan pada Darius. Disusunlah rencana penyerbuan dengan berbagai resiko. Sementara detektif Misha dan Frazier hanya jadi pendengar. Kalau misi yang dipimpin Darius ini gagal, maka kau akan disalahkan, begitu engkau Misha pada rekannya. Aku akan jadi nomor 1, kata Frazier dengan penuh percaya diri, hingga membuat temannya terheran-heran. Untuk menyegarkan diri, Frazier keluar lalu menyapa security yang tengah berjaga. Detektif, penyerbuan tanpa melibatkanmu adalah suatu kesalahan, ujarnya. Mendengar itu, Frazier hanya terdiam. Dia ingin security tersebut bercerita tentang anak 12 tahun yang menodongnya. Saat itu terjadi perkelahian antar anak. Tiba-tiba salah satu dari mereka menodong pistol ke arahku.
Saat anak tersebut dinasehati, dia malah melepaskan tembakan. Mulai sekarang aku akan berhati-hati bicara karena kau tidak tahu siapa yang mendengar, ujarnya. Perkataan security mengingatkan Frazier pada sesuatu, dia pun segera pergi. Dibukanya papan yang ada di meja, di sana ditemukan alat penyadap. Ini artinya para perampok mengetahui apa saja yang dilakukan dan dibicarakan polisi. Frazier segera memberitahu Darius untuk tidak melakukan penyerbuan karena mereka pasti sudah mempersiapkan diri. Sayang Darius memutuskan untuk tetap menyerang. Dengan cerdik semua tawanan dilepas di mana para perampok lebur di dalamnya. Kini jejak yang polisi dapat di dalam gedung hanyalah pistol mainan, cairan merah di baju, serta 2 karung pakaian para sandera. Terlihat para perampok sudah ada di bis bersama para tawanan lainnya. Dengan alasan tidak ada yang menuntut polisi untuk menyelesaikan kasus ini, termasuk pemilik bank, maka Cohen si kepala polisi meminta dia menghentikan penyelidikan, tapi Frazier tidak setuju. Di dalam dokumen yang tengah diselidiki tidak ditemukan catatan kotak deposit nomor 392. Untuk memastikannya mereka segera pergi ke Manhattan Bank, tapi terlebih dahulu menemui hakim. Di sana detektif Frazier bertemu Nona Wade yang sudah mengetahui kalau kasus ditutup. Si detektif yang curiga dengan latar belakang keputusan tersebut mengancam Nona Wade dengan memutarkan rekaman saat dia berusaha menyogoknya. Sementara Frazier lanjut ke Manhattan Bank, Nona Wade pergi menemui Tuan Case. Bagaimana dengan amplopnya, tanya Tuan Case. Pemimpin geng itu menyimpannya sebagai jaminan untuk mencegahmu balas dendam, jawab Nona Wade. Mereka menilaimu sangat buruk. Kau kaya karena telah bekerja sama dengan Nazi saat terjadi peristiwa Holocaust. Yes, 60 years ago. Lalu Tuan Case menanyakan di mana uang kompensasi yang akan diberikan pada perampok agar menyerah. Masih ada, mereka tidak mengambilnya, ujar Nona Wade. Pasti mereka telah pergi dengan membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Kau tidak perlu memberitahuku, karena hanya ada satu kemungkinan, yaitu berlian. Nampak Nona Wade sangat kecewa atas apa yang telah dilakukan Tuan Case. Di salah satu ruangan di bank, nampak pimpinan perampok keluar dari persembunyiannya di dalam dinding. As for the why, beyond the obvious financial. Oh shit. Frazier and his partner are walking to the bank. Saat Russell keluar dari bank, tubuhnya menabrak Frazier. Untuk itu dia segera minta maaf. Just like you planned. Para detektif kini sudah menemukan deposit nomor 392. Di sana ditemukan permen karet, tak berisi 1 berlian, serta sebuah tulisan yang meminta mereka melakukan penyelidikan atas berlian tersebut. Dari bank, Frazier dan kawannya mendatangi Tuan Case. Di sini mereka mendesak agar Tuan Case berkata jujur apa yang sebenarnya telah terjadi. Perampokan pada sebuah bank tapi tidak ada sepeser pun uang hilang, penyuapan yang dilakukan Nona Wade pada polisi, penutupan kasus, tidak adanya pencatatan deposit box nomor 392, serta ditemukannya sebuah berlian. Tuan Case yang terdesak mengatakan kalau dirinya telah berbuat banyak kebaikan. Orang yang pernah ditolongnya pasti akan membela dia. Tidak kalau rahasia di balik cincin berlian ini terungkap, ujar Frazier. Lalu dia pergi menemui wali kota yang sedang makan siang bersama Nona Wade. Di sini Frazier memberitahu wali kota kalau kasus belum selesai karena ada pelaku kejahatan kemanusiaan yang harus segera ditangkap. Setelah wali kota menyetujui, Frazier pun segera pulang. Di rumah nampak calon adik ipar tengah tertidur sambil memegang botol minuman. Sementara kekasihnya dengan sabar tetap menunggu. Alangkah terkejutnya Frazier saat menemukan 1 butir berlian berukuran besar di dalam sakunya. Kini dia sadar kalau orang yang menabrak saat di Manhattan Bank adalah si pelaku perampokan. Demikianlah Sobat Arsip, film ditutup dengan tertangkapnya orang kaya dan dermawan yang ternyata seorang penjahat kemanusiaan. Semoga menghibur dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.